Tuhan, kami memuji dan menyembah-Mu. Engkau mengenal kami dengan begitu sempurna, lebih daripada kami mengerti diri kami sendiri. Tidak ada orang yang bisa lebih memahami kami, Tuhan, selain Engkau yang Maha Tahu, yang menyelidiki isi hati kami yang terdalam. Kami menyadari, Tuhan, bahwa sesungguhnya kami penuh dengan segala keterbatasan, kekurangan, kelemahan, cacat celah. Dan kami tidak layak sesungguhnya, Tuhan, berdiri di hadirat-Mu yang suci. Tapi oleh karena Kristus yang mengasihi kami, karena pengampunan-Mu, penebusan-Mu yang kekal dan sempurna itu, Tuhan, Kau izinkan kami boleh datang menyapa-Mu dan berseru, ya Bapa. Terima kasih untuk kesempatan dan kehormatan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami sungguh bersyukur, Tuhan, bahwa saat ini kami bukan berada di tempat yang lain, yang sedang melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tapi Engkau izinkan kami, Tuhan, untuk berada di tempat ini, merendahkan hati kami, memuji dan meninggikan Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang disembah, dimuliakan. Siapapun kami, tidak terkecuali, biar saat ini Tuhan kami boleh tersungkur di bawah kaki-Mu dan mengatakan, inilah kami Tuhan. Kami bawa hati kami. Tuhan, Engkau baharui, berikan hati yang baru, telinga yang mendengarkan firman-Mu, mata yang melihat apa yang Tuhan ingin kami lihat, kehendak yang ditundukkan di bawah otoritas-Mu. Tolong hamba-Mu yang menyampaikan firman, urapi dan setiap kami yang hadir pada pagi ini. Sapalah kami Tuhan dan pulihkan jiwa kami. Dan biarlah ketika kami keluar dari tempat ini, kami sungguh-sungguh mengalami bagaimana hidup kami terus diperbaharui, ditransformasi, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu dan Engkau ada di tengah kami, Roh Kudus-Mu bekerja dengan leluasa di tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih pada tim pemuji. Ya, shalom saudara yang kasih Tuhan Yesus. Rasanya sudah lama tidak ketemu, hampir 3 tahun kalau tidak salah ya. Waktu saya dihubungi oleh Contoh Henry Muse, datang ya ke Bengkulu, khotbah, pimpin perjamuan kudus. Dan waktu itu rencana sekaligus ada peneguhan BPP ya. Tapi mestinya memang lebih pagian di bulan Agustus, karena itu sudah dilakukan. Saya merasa bahwa saya bukan lagi gembala jemaat bagi Bengkulu ataupun Kelapa Gading, tetapi bersyukur ya, karena bagaimanapun kita pernah bersama-sama, dan saya ingin kehadiran saya pagi ini juga boleh menguatkan rekan kami yang melayani di sini, Contoh Henry keluarga, dan juga kangen dengan jemaat yang ada di sini. Saya senang sekali kemarin agak delay pesawat tibanya, sudah mulai malam, tetapi disambut, dijemput, dan diajak makan oleh 2 rekan pengurus dan 1 rekan pengemudi, menikmati ikan yang enak sekali di Bengkulu ini. Lalu setelah itu kemudian saya diantar ya pulang ke gereja ini, dan itu sudah kira-kira jam 9-an mungkin ya. Lalu saya kemudian masih melihat Contoh Henry masih di gereja. Saya tanya, Contoh kok belum pulang jam segini? Iya Muse, tadi ada Pak Sutri pelayanan, dan ini masih menyiapkan untuk pelayanan ibadah besok. Saya terharu saudara ya. Saya lihat, aduh puji Tuhan ya, Contoh Henry punya hati. Walaupun kemudian kita sempat ngobrol tidak begitu panjang, tapi saya menangkap passionnya Contoh ya, hatinya yang mengasihi jemaat. Dan
saya rasa beliau pun sudah betah di Bengkulu ini. Dan saya bersyukur saudara, saya berdoa semoga betul-betul memang Contoh Hempri dan keluarga betah, sayang sama jemaat. Saya ingat ketika pertama kali, dulu waktu menghubungi Contoh, itu bergumul sekali mau ke Bengkulu. Ya wajar saudara ya, untuk seorang hamba Tuhan yang biasa di kota besar, udah pelayanan, sudah nyaman, sudah enak. Lalu kemudian mau diutus ke pos Bengkulu, satu tempat yang jauh. Ya kita tahulah seperti apa ya saudara. Itu enggak gampang. Tapi kemudian beliau dan keluarga memutuskan, oke, bersedia. Dan ketika sudah sampai di sini, saya tidak tahu apakah waktu itu Contoh rasanya cocok atau nyesal mungkin ya saat itu. Tetapi apapun itu, puji Tuhan saudara ya. Hari itu dalam percakapan beliau mengatakan oke, bersedia. Nah, Tuhan tuntun melewati waktu-waktu 3 tahun ini, ternyata tidak membuat Contoh dan keluarga angkat kaki dari sini. Karena mereka merasa disayang juga sama jemaat. Betul Bapak Ibu? Sayang ya? Pastilah ya. Oh sayang banget ya. Pak Eko bilang sayang banget ya. Ini bagus sekali. Nah karena itu memang betul ya jemaat sekalian. Tidak gampang ya, tidak mudah, langka juga ya. Nah jadi betul, saya senang jemaat bisa mengasihi gembalanya ya. Tentu bukan berarti harus memanjakan, bukan ya, bukan memanjakan. Tetapi menghormati, mengasihinya. Dan saya yakin mereka pun demikian ya. Saya bersyukur hari ini saya melihat ya banyak gereja setelah masa pandemi ini mengalami kemerosotan. Kehadiran itu enggak sampai separuh, itu banyak sekali, susah sekali ibadah ya. Tapi pagi ini saya senang saya melihat ini hampir penuh ya. Udah ada baby room, dulu belum ada. Ya bersyukur juga. Jadi saya yakin bahwa di balik ini ada rekan-rekan yang mendukung, pengurus yang baik hati, seperti pengurus yang kemarin jemput saya juga, thank you banyak gitu ya. Mereka luar biasa ya, sama pengurus yang lain juga begitu berdedikasi melayani ya. Dan di samping pengurus, hamba Tuhan yang begitu setia melayani, dan kita patut appreciate ya. Di balik kemajuan pasti adalah peran daripada gembala dan istri gembala juga penting ya. Oke, kita bersyukur untuk mereka ya. Tuhan memberkati. Doa saya semoga terus GKI Bengkulu makin bertumbuh, makin solid, makin dewasa di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bukan masalah soal gedung, masalah fasilitas, tapi masalah hati. Dan hari ini cocok sekali tema kita. Kita akan bicara mengenai the true worshipers. Wah, apa itu? The true worshipers itu adalah apa? Penyembah yang sejati. Penyembah yang benar, Bapak Ibu sekalian. Bicara mengenai penyembah yang benar, wow, itu sesuatu yang sangat fundamental, yang sangat penting sekali. Karena kalau kita tidak menjadi penyembah yang benar, apapun yang kita lakukan, itu akan menjadi sesuatu yang fake, sesuatu yang palsu, sesuatu yang dangkal, sesuatu yang mungkin munafik, saudara. Nah, saudara sekalian, ini sebuah panggilan untuk kita, bukan cuma sekedar kita mengalami anugerah Tuhan, keselamatan di dalam Tuhan, tetapi Tuhan jadikan setiap saudara, bapak, ibu, termasuk saya, kita semua, kita adalah penyembah. Tetapi penyembah yang bagaimanakah kita? Apakah kita adalah penyembah yang benar? Saudara sekalian, bicara mengenai penyembahan, banyak orang berpikir penyembahan itu apa? Penyembahan itu adalah kalau seminggu sekali ke gereja bisa angkat lagu pujian ya, seperti tadi kita nyanyi, itu adalah penyembahan. Ya, itu adalah sesuatu yang baik tentunya, itu tidak salah. Saya senang sekali hari ini suasana kita beribadah itu begitu touching ya, itu mendukung. Dan
Memang seharusnya demikianlah seharusnya, ya. Bukan sesuatu yang seperti orang itu kalau mau nyanyi itu kayak nggak keluar gitu ya. Mau nyanyi itu kayaknya nggak ada spiritnya begitu ya. Saya rasa memang kalau kita memuji, menyanyi itu harus juga dibarengi dengan perasaan. Ibaratnya kalau kita senang dengan seseorang, kita akan kelihatan ekspresi kita kan. Nah misalnya tadi waktu saya duduk, Pak Asyang datang, samperin tadi sebelum kebaktian ya. Begitu ketemu, waduh saya lihat nih kayak teman lama gitu. Halo Pak Asyang gitu kan. Langsung kelihatan wajahnya kan berseri-seri kan. Karena kita ketemu sama rekan, sama orang yang kita udah familiar gitu ya. Nah Pak Asyang, Pak Roni, nah semua ada di sini itu teman-teman yang dulu sama-sama pelayanan, jadi senang. Kecuali kalau kita ketemu sama penagih hutang gitu ya, debt collector atau musuh gitu, kita akan cemberut. Tapi kalau kita ketemu sama orang yang kita sayang, yang kita respect, yang kita hormati saudara, pasti beda. Demikian juga pada kita ketemu sama Tuhan, kita itu datang dengan perasaan gitu ya. Apalagi kita tahu bahwa Tuhan itu sudah melakukan sesuatu yang perkara yang besar dalam hidup kita. Betul? Misalnya ini ya, kalau kita lagi nonton pertandingan sepak bola lah ya, di sini kan banyak ya penggemar sepak bola kan, seperti Pak siapa ini? Pak Iko kayaknya penggemar sepak bola ya, sepintas mirip David Beckham kayaknya. Sepintas sepertinya ya, tapi kayaknya lebih ganteng Pak Iko. Ya. Ya saudara, kalau kita nonton sepak bola begitu ya, lalu ada terjadi misalnya bola masuk ke dalam gawang, gol gitu. Kalau orang yang suka sepak bola itu kan semangat gitu, senang gitu loh, wah gembira begitu, ya itu wajar, ya kan? Nah kalau kita datang ke gereja menyembah memuji Tuhan, kita bilang misalnya tadi, Yesus sahabat sejati, benar gak sih Yesus sahabat sejati? Yang memberikan sentosa, kalau memang betul dia memberikan kita damai di hati sentosa, betapa senangnya kita nyanyi lagu ini kan? Berarti kita nyanyi dengan optimis, ya kan? Sekalipun ada masalah, ada pergumulan, tapi saya percaya Tuhan beserta menolongku. Tapi jangan nyanyikan dengan lesu. Yesus sahabat sejati yang memberikan sentosa. Kayak orang gak punya harapan, kayak orang gak punya semangat. Mana sih, betul gak sih Yesus itu penolong kita, begitu kan? Contoh, ini contoh kecil. Jadi wajar. Seperti kita tadi memuji Tuhan, di-prepare, disiapkan dengan baik. Jadi kita itu betul-betul menyembah itu keluar dari hati. Tapinya apa Bapak Ibu? Ketika kita bicara mengenai penyembahan, ini bukan cuma sekedar di gereja. Bukan cuma sekedar pada waktu kita lagi nyanyi, mengangkat tangan kita, memuji Tuhan. Belum tentu itu sudah merupakan sebuah worship, penyembahan. Kenapa? Karena hari ini ada banyak orang mungkin mereka pinter nyanyi, suaranya bagus, tapi kalau hidupnya belum diselaraskan, kalau lagu yang dinyanyikan itu tidak betul dari hati, itu bisa menjadi sesuatu yang gak mengenakan di hati Tuhan. Tuhan gak berkenan. Misalnya nih ya, kalau Bapak Ibu ketemu seseorang dipuji, wow kamu baik sekali, saya senang ketemu kamu, bla 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 gitu kan, basa-basi kan. Tapi kita tahu bahwa orang ini nggak tulus misalnya, nggak sungguh-sungguh, ya. Di belakang dia ngomongin kita nih, ya kan. Di depan ketemunya baik-baik, tapi di belakang ngejelekin kita. Kira-kira senang nggak dengerin pujian seperti itu? Nggak seneng. Ih, kita rasanya kayak orang bilang ilfil gitu ya, bersandiwara gitu. Nah, jadi itu sangat penting. Atau kita menyembah Tuhan itu bagaimana? Nah, hari ini kita akan coba bahas sebentar. Ini panjang, ini bisa berseri-seri, tapi saya akan singkatkan ya, sudah tidak terlalu lama. Kita akan baca satu bagian firman Tuhan, ya. Mari kita buka di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat nih. Mari kita lihat. Kalau sudah, kita akan membaca Injil Yohanes pasal yang keempat. Supaya lebih tahu konteksnya, kita mulai dari ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-26. Ya.
Mari kita bersama-sama membaca secara bergantian. Ayat 19, Injil Yohanes pasal 4 sampai yang ke-26. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Tetapi saatnya akan tiba, akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Amin. Nah, saudara perhatikan di dalam percakapan dialog Yesus dengan seorang perempuan di tepi sumur ketika itu, ya, di siang hari terik. Kita tidak baca ayat sebelumnya, nanti silakan kalau mau baca di rumah, panjang. Lalu kemudian sampailah kepada satu titik, satu poin di mana ya Tuhan Yesus mengoreksi konsep pemahamannya yang keliru. Perempuan itu berkata begini, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah. Jadi di dalam pikiran wanita ini, kita beda ini. Kalau menurut kepercayaan kami sembahnya di atas gunung Gerizim ini. Itulah tempat yang kami keramatkan, tempat yang kami khususkan. Tetapi orang Yahudi, ya, dianggap Yesus seperti orang Yahudi kebanyakan, itu menyembah di Yerusalem, pusat daripada ibadah orang Yahudi pada waktu itu. Tapi Yesus bilang apa? Yesus bilang kepadanya, hai perempuan, saatnya akan tiba, ya, bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Artinya apa? Bahwa ketika kita menyembah Tuhan, ini bukan masalah terikat pada ruang atau tempat, bukan, saudara sekalian. Nah, kita bersyukur kenapa kita tidak dibatasi oleh ruang, karena kita percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang omnipresent, Allah yang maha hadir, saudara sekalian. Dia roh, tidak dibatasi seperti mungkin konsep sebagian orang atau agama atau kepercayaan tertentu. Seakan-akan Allah itu fisikal, berwujud, ada di satu tempat, di situ dibatasi. Kalau itu berwujud, ya, punya fisik begitu, maka dia akan dibatasi oleh tempat, ruang. Dia nggak bisa di waktu yang bersamaan ada di sini dan ada di sana, apalagi di mana-mana. Tapi Allah kita itu adalah roh adanya, ya. Dia ada di mana saja, tidak ada tempat ruang yang bisa membatasi kehadirannya. Memang ada tempat tertentu di mana Allah menyatakan kehadirannya dengan lebih eksklusif, lebih khusus, lebih nyata, bisa, ya, tempat-tempat tertentu yang Allah lakukan itu. Tetapi bukan berarti tempat lain Allah tidak tahu, Allah tidak kontrol, Allah tidak kendalikan. Bahkan di tempat yang orang berbuat dosa pun sebenarnya Tuhan juga mengambil kendali dan tahu apa yang terjadi di sana. Dia hadir juga, ya. Tetapi secara lebih khusus dia hadir di tempat di mana ketika kita berkumpul dalam namanya, beribadah, menyembah Dia. Jadi bukan masalah soal tempat, ya. Nah, lalu kemudian Tuhan juga mengatakan kepada dia, ya, di ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, ini menarik sekali, ya. Ketika Yesus berkata kepada perempuan itu, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Nah, ini sesuatu yang sebenarnya lucu, Bapak Ibu, ya.
ternyata memang ada banyak orang di dalam hidupnya dia sedang menyembah. Menyembah apa? Ini menjadi tanda tanya. Menyembah sesuatu meskipun dia tidak tahu, dia tidak kenal. Begitu, ya. Jadi ini seringkali terjadi. Oke, seringkali ketika ditanya misalnya kepada orang yang katakanlah mengaku beragama. Kamu percaya Tuhan? Percaya. Kamu sembah siapa? Sembah Tuhan. Mungkin katanya begitu kan. Tapi dalam realitanya bisa saja yang disembah itu sesuatu yang lain. Misalnya apa? Misalnya hari ini ketika orang begitu terpaku pada posisi, pada kuasa, pada jabatan misalnya, sehingga untuk supaya mendapatkan kekuasaan itu dia akan pakai berbagai macam cara supaya bisa dapatkan posisi itu, ya. Dan ketika dia sudah duduk di posisi itu, dia akan pertahankan mati-matian. Siapa saja yang mungkin mengancam atau membuat dia insecure, dia akan singkirkan, dia akan sikut kiri kanan, nggak peduli apapun itu. Dengan kata lain apa yang terjadi? Maka kuasa itu telah menjadi sesuatu yang memperbudak dirinya, yang sudah mengendalikan dia. Dan tanpa sadar dia menjadikan kekuasaan itu sebagai Tuhan dalam hidupnya. Jadi dia tunduk kepada kendali kekuasaan. Dan sebagian orang lagi mungkin terhadap kedudukan kuasa nggak begitu ambisius. Oke, dia nggak terlalu pedulikan. Tapi kalau udah bicara mengenai misalnya apa? Duit. Itu udah segala-galanya. Demi uang, dia nggak peduli kerja pagi, siang, sore, malam. Apa yang dicari orang? Uang, gitu kan. Apa yang dicari orang siang, malam, pagi, petang? Uang, gitu kan. Kata anak sekolah minggu kan. Bukan Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi? Kalau orang menjadikan uang sebagai the power, sebagai the center of his life, begitu, maka uang menjadi tuan. Mamon, ya kan? Yesus kan pernah mengingatkan, jangan kamu menyembah kepada mamon. Karena apa? Karena uang itu punya daya cengkram yang kuat. Demi uang, pertemanan bisa putus, ya kan? Teman baik gara-gara uang bisa berpisah, dan itu menyedihkan sekali. Kita sering menyaksikan dari kecil ya sampai dewasa, mungkin temanan gara-gara uang bisa bubar. Jangankan teman, saudara pun bisa rusak hubungan keluarga, rebut warisan lah, ya kan, sampai syu ke pengadilan lah. Uang menjadi segalanya. Semua diukur dengan uang. Kamu mau berteman, dia lihat dulu, kira-kira bisa dapat cuan nggak? Ini nggak ada, orang ini nggak punya, saya nggak mau berteman. Jadi menghormati orang, menilai orang semua dengan uang. Nah, jangan-jangan itu tandanya uang sudah menjadi berhala Tuhan dalam hidupnya, begitu ya. Nah, itu bahaya. Lalu apalagi? Bukan hanya kuasa, uang, kesenangan, pleasure, kenikmatan, itu juga bisa menjadi Tuhan dalam hidup. Macam-macam kenikmatan itu kan, bisa hobi, bisa mungkin itu segala macam, segala hal. Bahkan yang namanya filosofi, isme, keyakinan, itu pun bisa menjadi Tuhan ya dalam hidup seseorang. Jangan kira orang yang misalnya ateis itu juga nggak menyembah. Orang ateis nggak percaya Tuhan, tetapi juga mereka punya Tuhannya sendiri gitu kan, kadang-kadang kan, ismenya, keyakinan dan sebagainya. Jadi itulah yang seringkali nggak disadari. Yesus berkata, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, apa yang seringkali kamu tidak sadari. Nah, penyembahan, kata Yesus yang benar itu apa? Yaitu menyembah Allah dikatakan di dalam roh dan kebenaran. Ayat yang ke-23, Yesus berkata, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ya, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sampai 2 kali ditulis ya. Itu berarti ada penegasan. Itu berarti sesuatu yang serius, yang penting untuk kita perhatikan. Jadi kita harus mengerti ya bahwa ketika kita menyembah harus dalam roh dan kebenaran. Apa ya kira-kira artinya ya saudara ya? Maksudnya ya.
Nah, saudara sekalian, ini menarik sekali. Ketika bicara mengenai menyembah Allah, pertama dalam roh dikatakan. Itu berarti mewakili seantero diri kita, eksistensi diri kita. Jadi, waktu kita menyembah Tuhan, itu bukan cuma semata-mata dengan rasio, dengan logika kita, ya, tapi juga dengan afektif kita, emosi kita, perasaan kita, kehendak kita, seluruh keberadaan diri kita. Nah, kadangkala bisa saja gereja atau orang percaya ekstrim, jatuh pada kondisi yang tidak seimbang. Kalau kita hanya semata-mata mengandalkan perasaan, emosi dalam menyembah Tuhan, kayaknya bisa nangis gitu ya, rasanya semua unek-unek dikeluarin gitu ya, emosi kan, sampai mungkin bila perlu sampai jatuh ke lantai, bila perlu guling-guling gitu kan, misalnya sampai terbawa emosi kan, ada kan orang menyembah Tuhan sampai itu berguling-guling di lantai begitu kan, pokoknya emosi gitu, udah perasaan semuanya. Itu akan jadi keliru kalau cuman dipimpin oleh atau digerakkan oleh perasaan doang gitu. Itu bukan seantero diri kita. Karena waktu kita menyembah dikatakan harus dalam roh, dalam seluruh keberadaan kita, juga dengan pikiran, dengan rasio kita. Demikian juga sebaliknya. Kalau orang datang menyembah Tuhan dengan penalarannya, dengan pemahamannya, dengan logikanya, tapi tidak melibatkan emosi, tidak memberi ruang untuk perasaan, maka penyembahannya itu akan menjadi penyembahan yang mungkin bisa dikatakan kaku, yang formal, yang rutinitas, monoton begitu kan. Dan itu juga sesuatu yang tidak mencapai apa yang ideal yang Tuhan inginkan. Jadi dia tahu, dia ngerti, dia pakai logika semuanya, ya kan? Tetapi perasaannya nggak muncul gitu, nggak ada gitu gregetnya gitu kan. Nah, makanya dikatakan di sini perlu dengan roh kita, seluruh keberadaan kita, dan dalam kebenaran. Dituntun oleh kebenaran firman Tuhan dengan cara yang benar, dengan cara yang tepat, dengan cara yang proper, dengan cara yang pantas, dengan cara yang sopan, dengan cara yang teratur. Sebab Allah juga tidak menghendaki kekacauan kan. Dan itu semuanya baik gitu. Jadi waktu kita menyembah Allah, kita mengenal siapa Allah. Kita tahu bahwa kita sudah diampuni, dikasihi. Mengapa hari ini saya bisa berdiri di atas mimbar? Bukan karena saya lebih baik daripada saudara, bukan karena saya sudah sempurna, bukan karena saya titelnya pendeta, bukan. Ya, itu penting tentunya ya, punya pemahaman, gelar akademis, teologi, itu penting. Tetapi yang jauh lebih penting adalah saya ada di sini karena saya sudah mengalami keselamatan di dalam Tuhan. Kalau saya belum diselamatkan, belum mengalami penebusan, pengampunan dosa, disucikan, maka saya tidak layak ada di sini. Saya tidak bisa mengajar saudara. Karena saya sudah diampuni, dikasihi, dan saya mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang saya sembah, sebagai Allah Tritunggal, the ultimate penyembahan kita itu adalah Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saudara sekalian. Karena dialah ya iman kepada Kristus sehingga saya mempunyai jalan masuk kepada Bapa. Karena melalui Yesuslah saya bisa diangkat, diadopsi, dijadikan sebagai anak-anak Allah. Itulah yang dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal 1:12. Barang siapa yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ini penting sekali. Jadi kalau kita berkumpul di tempat ini, kita sadar nih, bukan kelayakan kita nih, bukan karena kita sudah lebih baik daripada tetangga kita atau orang-orang lain, tetapi berdasarkan penebusan Tuhan, pengampunannya, anugerahnya lah kita diselamatkan.
kita dilayakkan untuk ada di tempat ini. Jadi pemahaman itu kita mengerti kebenaran firman Tuhan itu sehingga kita bisa menyembah Dia. Tetapi penyembahan itu ya, the true worship ya, itu bukan hanya menyangkut aspek waktu tertentu ya, pujian, ekspresi kita, tetapi juga sekaligus itu menyangkut seluruh kehidupan kita dari hari Minggu sampai minggu berikutnya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu sebabnya mengapa ya penulis Ibrani dengan tegas sekali mengatakan kepada kita di dalam Ibrani pasal yang ke-12 misalnya, kita lihat bersama-sama, dikatakan demikian ya, yaitu ya, kita akan baca bersama-sama satu bagian firman Tuhan. Roma ya, maksud saya Roma 12 ya, ayat yang pertama dan yang kedua dikatakan begini. Ayat pertama saya bacakan ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Apa itu nasihatnya? Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati, dikatakan ya. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini penting sekali. Jadi ibadah yang sungguh-sungguh, penyembahan kita yang yang sejati itu bukan hanya dengan mulut bibir, tetapi ketika kita memberikan hidup kita, mempersembahkan hidup kita. Artinya apa? Memberikan hidup kita. Bukan berarti bahwa nanti waktu persembahan kolekte dijalankan ya, lalu kemudian kita coba untuk masuk ke dalamnya gitu ya. Seperti ada satu cerita anak sekolah minggu kan, dia pikir dia mau supaya memberikan dirinya. Bukan itu. Memberikan diri itu bukan juga karena kemudian tetapi betul-betul artinya adalah mengatakan, Tuhan ini loh diriku, aku berikan persembahan kepadamu, menjadi milik kepunyaanmu. Engkau adalah my owner, engkaulah pemilik yang sesungguhnya atas hidupku, engkaulah my Lord, Tuan atas hidupku. Itu penting sekali. Jadi pada waktu kita misalnya seringkali kita berkata Tuhan Yesus gitu kan, kata Tuhan di situ itu adalah dalam bahasa Inggris disebut dengan Lord ya, itu Tuan ya. Tuan berarti kita ini adalah hamba, saudara. Jadi waktu kita menyebut dia sebagai Tuan atau Tuhan, maka kita mengakui aku adalah hamba, engkau adalah pemilik, penguasa, Tuan yang mengendalikan, yang berhak, yang berotoritas, menuntunku. Jadi ini tidak lagi bicara mengenai, oh Tuhan ini loh maunya aku. Jadi seakan-akan kadang-kadang kita di dalam doa kita minta, kita paksa untuk Tuhan seakan-akan ya mau mengikuti apa yang kita inginkan. Nah itu sesuatu yang perlu kita ingat dengan baik, bukan kehendakku lagi, melainkan belajar untuk meneladani Kristus di dalam kemanusiaannya ketika ia datang ke dalam dunia menjelma menjadi manusia. Di dalam sisi kemanusiaannya Yesus memberikan kita contoh yang luar biasa. Pada waktu dia bertelut, berdoa, bergumul mengatakan, ya Bapa, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Doa seperti ini adalah doa yang sangat-sangat tinggi levelnya gitu loh. Doa yang sangat-sangat agung gitu saudara. Jadi doa yang baik itu, yang bagus itu bukanlah, oh saya doa hari ini kepengen punya mobil baru. Wah, puji Tuhan, Tuhan kabulkan, beri saya kobal. Lalu kita bersaksi ya, kita mengatakan puji Tuhan, saya sudah sekarang bisa bawa mobil, Tuhan berkati pekerjaan saya, atau usaha saya maju, atau sakit saya sembuh. Ya itu bagus sih, puji Tuhan ya, kita boleh saksikan itu bagus ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya doa yang paling agung itu adalah bukan meminta Tuhan untuk memenuhi apa yang saya atau saudara minta. Bukan karena Tuhan memenuhi atau menjawab doa kita. Tetapi doa yang
paling indah, yang paling agung itu adalah ketika kita sungguh-sungguh mau berkata, biarlah kehendakmu yang jadi, dan itu bukan basa-basi, tetapi betul-betul kita menaklukkan diri kita, menyerahkan hidup kita, mengatakan Tuhan, apapun yang terjadi, sekalipun mungkin doaku tidak terjawab, sekalipun saya harus mengalami kerugian, sekalipun saya harus alami kehilangan itu, sekalipun saya harus menderita, sekalipun saya difitnah, sekalipun saya dijatuhkan, tapi saya tetap akan setia, akan tetap mengikut Tuhan, akan tetap mengasihimu, apapun terjadi. Meski dunia meninggalkan aku, tapi aku tidak meninggalkan Tuhan. Waduh, itu luar biasa saudara. Itu adalah doa yang sangat agung sekali. Dan jujur, seringkali kita masih susah, kita belum sampai ke taraf itu. Tapi puji Tuhan lah ya, bahwa Tuhan dalam anugerahnya itu mengerti, memaklumi kita dan mengasihi kita. Walaupun kadang-kadang kita bilang Tuhan aku mengasihimu, tapi dalam kenyataan kita masih egois, masih mementingkan diri. Itu anugerah, kemurahan Tuhan saudara. Ya, seperti orang tua kadang ya, anak berkali-kali buat salah, ya, anak berkali-kali mengecewakan. Tapi kan bukan karena dia melakukan kesalahan, gagal, lalu kemudian udah deh kita putus hubungan. Enggak kan ya? Orang tua kan kalau mengasihi, ya mengasihi. Tidak semua anak mungkin sesuai dengan harapan kita, tapi tetap di dalam segala kekurangan, kelemahan, yang namanya papa, yang namanya mama tetap sayang. Manusia aja begitu kan. Apalagi Tuhan Bapa kita di surga yang katanya jauh lebih baik. Dan Alkitab sendiri mengatakan, jikalau kamu Bapa di dalam dunia tahu memberikan yang baik kepada anakmu, apalagi Bapa di surga, ya kan? Ketika anak minta roti, apakah dikasih batu? Kan enggak ada. Ketika kamu minta ikan, apakah seorang bapak bisa memberikan tegah kepada anaknya seekor ular? Enggak ada. Kalau bapak di dalam dunia ini aja bisa tahu memberikan yang baik kepada anaknya, Yesus berkata apa? Apalagi Bapamu yang di surga. Itulah yang membuat saya selalu bersyukur dan dikuatkan untuk tetap ya melayani Tuhan, sekalipun kadang situasi kondisi mengecewakan, sekalipun situasi kondisi tidak seperti kita harapkan. Tetapi satu hal saudara, kita tahu bahwa kita menyembah, kita punya Tuhan yang baik adanya, yang betul-betul mengasihi kita. Apapun keadaan kita, Dia tidak meninggalkan kita. Nah, pemahaman seperti itulah yang kemudian menjadi respons kita untuk bisa menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Saya yakin hanya orang yang betul-betul mengerti kebenaran firman Tuhan, yang mengalami kuasa kasih Tuhan, barulah kemudian dia akan bisa menyembah dengan benar adanya. Sebab worship itu adalah merupakan respons kita di dalam kekaguman kita. Saudara tahu ya, yang namanya amaze gitu loh. Kita kagum, wonderful dengan segala kebaikan Tuhan. Jadi waktu kita merasakan kagum ya, aduh takjub gitu. Saya susah dengan bahasa manusia itu menggambarkan ya. Saudara pernah melihat sesuatu begitu, aduh han piao liang gitu ya, sampai takjub gitu ya. Mungkin kalau ada yang pernah pergi mana itu, mungkin wisata kemana, ke China ada tempat yang bagus katanya, atau mungkin ada ke Holy Land, ke Israel kemana, kita menemukan ada tempat yang bagus gitu, kita lihat, kita takjub ya, rasanya kagum gitu. Nah saudara, jadi penyembahan itu seperti itu gambaran kita ini kagum, takjub kepada bukan barang, bukan benda, tetapi kepada Tuhan. Kita tuh terpukau, terpesona, ya seperti lagu, bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi kururiu ku dengar, ya Tuhanku, tak kunjung aku heran melihat ciptaanmu yang besar, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Itu how great thou art gitu. Kita kagum gitu loh saudara. Maka ketika kita kagum,
Kita itu bisa secara alami sekali, nggak dipaksa-paksa, nggak disuruh-suruh, nggak dikomando. Nah kadang-kadang dalam pujian ibadah itu di gereja tertentu misalnya, ayo berdiri, ayo tepuk tangan. Maksud saya ya mungkin kadang-kadang ya itu seperti gini, mungkin itu memotivasi. Tetapi seharusnya yang terjadi itu adalah nggak perlu kita disuruh, tetapi betul-betul kita tuh meresapi, kita merasakan gitu ya. Dan kita takjub, kadang-kadang sampai kita bisa meneteskan air mata. Kita rasa terharu, kita takjub, kita menyembah Tuhan. Itu adalah ungkapan respons kita ya kepada Tuhan atas kasih anugerah kebaikannya dalam hidup kita. Dan ibadah yang sesungguhnya tadi saya katakan ketika kita memberikan hidup kita berarti, nah ini ada satu perkataan yang sangat bagus ya. Saya ingin kutip ini, ibadah yang dikatakan seperti oleh seorang ya. Oke. Kita akan lihat. Dia mengatakan begini ya. Namanya adalah John Chrysostom, salah seorang bapak gereja, ya, teolog yang terkemuka. Dia mengatakan bagaimana tubuh bisa menjadi korban persembahan yang berkenan kepada Allah. How? Gimana? Kan tadi dikatakan di dalam Roma, yaitu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bagaimana itu bisa menjadi korban persembahan kepada Allah? Dia bilang begini, yaitu ketika mata tidak melihat hal-hal yang jahat, maka tubuh telah menjadi korban persembahan. Jadi jangan biarkan mata kita melihat hal-hal yang jahat. Ketika lidah tidak mengucapkan hal-hal yang kotor, maka tubuh telah menjadi korban persembahan. Ketika tangan tidak melakukan hal-hal yang menentang kehendak Allah, maka tubuh telah menjadi korban persembahan. Jadi mata, lidah, tangan, ya, semua itu bukan untuk yang jahat, ya. Tapi belum cukup sampai di sana. Itu kan hanya sisi negatifnya. Dan ada sisi positif adalah, ya, kita harus dikatakan senantiasa mengusahakan kebaikan. Nah, ini penting. Tangan yang memberi, mulut yang memberkati, telinga yang suka mendengarkan Tuhan. Maka kalau itu kita aplikasikan dalam hidup kita, itulah wujud nyata dari penyembahan kita kepada Tuhan. Jadi kita mengatakan kita beribadah menyembah Tuhan ketika mulut kita ngomong yang benar, memberikan kekuatan kepada yang lemah, ya. Kemudian sikap hidup kita, perbuatan kita membantu mereka yang susah, kita menolong mereka yang membutuhkan perbantuan. Itu adalah korban persembahan yang indah kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita mulai hari ini, ya, bersama-sama kita camkan. Seperti ada satu lagi, ya, di dalam mana ini dikatakan dalam kitab Roma pasal yang sebentar saya lihat ya, pasal yang ke-13 ya, ayat yang ke-12 kalau nggak salah ya. Dikatakan begini, ya, mana ini 12 ayatnya yang ke-13 kali ya. Ya. Oke. Dikatakan nih ya, Ibrani 13 ayat 16. Ibrani 13 ayat 16. Ya, kita baca sama-sama ya bagian ini, ayat ini. Ibrani 13, 16, 2, 3. Dan janganlah kamu lupa berbuat apa? Baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Oke. Jadi inilah sesuatu yang indah. Korban-korban demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jadi iman Kristen itu Bapak Ibu tidak hanya semata-mata bicara mengenai keselamatan. Oh, Tuhan selamatkan saya, puji Tuhan. Ya, saya sudah diselamatkan. Saya sudah punya tempat di surga. Ya, sing Yesus te yongsan, wah puji Tuhan. Enggak cukup sampai di situ, Saudara. Ini bukan cuma sekedar untuk saya, tetapi iman Kristen itu juga mendorong kita untuk memikirkan apa yang telah kuperbuat bagi sesamaku. Apakah selama ini aku sudah memberi diriku bagi orang lain? Sudah menolong, sudah membantu, sudah bermurah hati,
ya kan? Biarlah di tempat ini, di gereja ini, saya rindu kita menjadi komunitas anggota keluarga Allah yang saling mengisi satu sama lain, yang saling mendukung, membantu, membackup, menjaga, melindungi. Jangan saling menjatuhkan, jangan saling menggosipkan, jangan saling nyinyirin, nggak boleh, ya kan? Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, maka kita harus mengasihi anak-anaknya Tuhan. Nah, saya ngerti saudara, siapakah anak-anak Tuhan? Kita kan? Jadi kalau papa mama bilang ke anaknya banyak nih, ada 10 misalnya. Oke, kamu bilang sayang papa, sayang mama. Nah, si A, si B, si C itu juga anak-anak papa. Kalau sayang papa harus sayang anak-anak papa yang lain. Jadi harus saling mengasihi. Itu namanya kita ada dalam keluarga Allah. Tapi kalau misalnya kita bertengkar sama sesama, sama anak Tuhan yang lain, berarti kita nggak menghormati, kita nggak mengasihi papa kita begitu. Ya, Bapak kita di surga. Nah, kita harus memikirkan mulai hari ini hidup kita menjadi penyembahan, korban yang indah, yang berkenan kepada Allah. Jadilah the true worshipers, orang yang menyembah, yang sungguh-sungguh, bukan hanya hari Minggu, setiap hari, every day, ya, every time. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak dibatasi oleh situasi kondisi, tetapi hidup kita adalah sebuah pengorbanan kepada Tuhan melalui menolong orang-orang di sekitar kita juga. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus.